Lahir pada 10 Mei 1957 di Lewisham, London, Inggris, John Simon Ritchie atau yang dikenal sebagai Sid Vicious adalah salah satu ikon paling terkenal sekaligus kontroversial dalam sejarah musik punk rock. Ia bukan musisi yang mahir, bahkan terkenal sering tidak bisa memainkan bass dengan baik. Tapi ia punya karisma liar, sikap brutal, dan gaya khas yang sesuai dengan semangat punk. Masa kecil Sid Vicious penuh kekacauan, sebuah fondasi yang kelak menjelaskan kenapa ia begitu rapuh dan destruktif di usia muda. Ayahnya, yang bernama John Ritchie, adalah anggota pengawal kerajaan Household Cavalry. Pergi meninggalkan keluarga sejak Sid masih bayi, tidak pernah hadir dalam hidup Sid Vicious kecil, dan ibunya yang bernama Annie Beverly harus membesarkan Sid sendirian. Dalam kondisi Annie yang pada saat itu telah menjadi seorang pecandu narkoba dan alkoholik, sehingga hidup Sid Vicious dipenuhi ketidakstabilan sejak dini. Setelah John Ritchie pergi, Annie membawa Sid ke Ibiza, Spanyol, dan sempat hidup di komunitas hippie. Kehidupan hippie yang serba bebas ini memberi Sid Vicious latar belakang anti-otoritas dan gaya hidup kacau yang kemudian cocok dengan etos punk. Meski begitu, komunitas hippie lebih menekankan peace and love, sementara Sid Vicious justru berkembang ke arah nihilisme punk, semacam kebalikan dari idealisme hippie, meskipun akarnya masih dari kehidupan bebas yang dibawa oleh ibunya. Setelah berpindah-pindah, Annie Beverly dan Sid Vicious kembali ke Inggris. Di sana Sid Vicious tumbuh tanpa rumah tetap, tanpa rasa aman, dan selalu berada di pinggiran masyarakat. Nama Sid Vicious sendiri diperoleh dari seorang teman sekamarnya, John Lydon, Johnny Rotten, vokalis Sex Pistols. Julukan itu berasal dari hamster Lydon bernama Sid yang pernah menggigit John Simon Ritchie. Pada saat itu ia bercanda, "Sid is really vicious," atau "Sid benar-benar ganas." Dan nama Sid Vicious lah yang membawa John Simon Ritchie menjadi ikon punk rock. Bergabung dengan Sex Pistols tahun 1977, Sid Vicious menggantikan posisi Glenn Matlock. Citra punk asli Sid Vicious adalah pakaian kulit, rantai, rambut spike, sikap nihilistik menjadi ikon visual punk hingga hari ini. Sid Vicious memiliki sejarah gelap dalam kehidupannya. Kekerasan dan kegilaan di atas panggung, dikenal suka melukai dirinya dengan pecahan botol atau pisau saat konser. Ia juga pernah pingsan di panggung karena overdosis menggunakan narkoba jenis heroin. Sid memiliki hubungan dengan Nancy Spungen. Kekasihnya ini adalah figur penting dalam kehidupan Sid Vicious. Hubungan mereka sangat toksik, penuh narkoba dan kekerasan. Pada tahun 1978, Nancy ditemukan tewas tertusuk di kamar hotel New York. Cerita kematian Nancy Spungen dan keterlibatan Sid Vicious adalah salah satu kisah paling gelap dan tragis dalam sejarah musik punk. Sid Vicious ditangkap sebagai tersangka. Meski kasusnya tidak pernah selesai hingga Sid Vicious menyusul Nancy meninggal dunia karena overdosis heroin pada usia 21 tahun. Hanya beberapa bulan setelah Nancy tewas. Ada teori bahwa overdosis itu bukan kecelakaan, tapi bunuh diri simbolis karena Sid Vicious tidak bisa hidup tanpa Nancy. Annie Beverly mempunyai peran penting dalam hidup Sid Vicious. Setidaknya ini dimulai pada saat Sid Vicious masih kecil. Gaya hidup Annie Beverly yang bebas dan ia juga dikenal sebagai seorang pecandu narkoba telah membawa Sid Vicious ke dalam dunia yang lebih buruk. Hubungan mereka penuh kontradiksi, saling bergantung tetapi juga saling menghancurkan. Ada dugaan kuat bahwa ibunya lah yang menyuplai dosis terakhir heroin yang membunuh Sid Vicious. Di balik citra brutal,
Sid Vicious sebenarnya sangat rapuh secara mental. Banyak teman dekatnya mengatakan ia tidak pernah ingin jadi musisi yang serius. Ia lebih seperti boneka yang dimanipulasi oleh manajemen Sex Pistols. Ketidakmampuannya bermain bass menambah rasa rendah diri sehingga ia semakin menutupi kelemahannya dengan kekerasan dan narkoba. Hubungan Sid Vicious dengan Nancy bukan sekedar kisah cinta tragis. Itu hubungan yang simbiotik, penuh narkoba, saling ketergantungan, saling manipulasi, dan penuh tindakan kekerasan. Banyak saksi menyebut hubungan mereka lebih mirip dua orang yang perlahan bunuh diri bersama ketimbang pasangan cinta. Sid Vicious beberapa kali menunjukkan perilaku autodestruktif yang bisa dianggap bunuh diri secara lambat. Setelah kematian Nancy, ia berulang kali menyayat dirinya dengan pecahan botol dan meminta agar dikremasi bersama pacarnya. Surat-surat pribadi yang ditulis menunjukkan keinginannya mati muda, bukan hanya slogan punk.